أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وختم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pelajaran kita sekarang adalah pelajaran irfan. Lebih populer di masyarakat dengan pelajaran tasawuf. Cuma biasanya kalau menggunakan istilah tasawuf, di masyarakat kita banyak yang salah paham. Kalau menggunakan kata irfan, itu lebih bagus. Karena irfan dari kata arafa ya'rifu, memahami. Dan memang pelajaran irfan ini inti pelajarannya adalah ma'rifat dari kata arafah, ma'rifat kepada Allah, ma'rifat kepada Allah namanya irfan. Kemudian jemaah sekalian, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang ibadah. Dan kita tahu bahwa irfan kita ini kita juga pernah tidak masuk selama kurang lebih 4 atau 5 minggu juga. Jadi kita terakhir kalau tidak salah tanggal 15 Oktober. Mari kita masuk ke screen. Jadi terakhir ini, ya ini 15 Oktober. Terakhir kita berjumpa 15 Oktober, hari ini sudah tanggal 13 kalau tidak salah. Jadi 1 bulan persis ya, 1 bulan. Kita 1 bulan tidak berjumpa, 4 kali pertemuan dengan irfan ini. Terakhir kita sudah sampai di sini tentang ibadah. Bahwa segala sesuatu punya kewajiban ibadahnya. Dan segala sesuatu bahkan juga punya zakatnya. Jadi bicara terakhir adalah tentang zakat. Zakat itu tidak bisa dibayangkan hanya zakat fitrah atau zakat harta saja. Di sini dalam sebuah hadis terakhir kita disebutkan dalam sebuah hadis bahwa zakatnya ilmu adalah mengajarkannya. Di zakatnya ilmu adalah mengajarkannya. Jadi kalau orang berilmu sebaiknya mengajarkannya. Kata mengajarkan di sini tidak harus seperti mubalik ataukah ustadz di atas mimbar, tidak. Misalnya ibu-ibu punya pengetahuan membuat kue misalnya, ya diajarkanlah kepada teman-temannya ataukah tetangga-tetangganya yang ingin mengetahui. Itu termasuk zakat ilmu. Jadi bukan hanya ilmu agama maksudnya, tapi ilmu apa saja yang kita punya pengetahuan tentangnya, kita ajarkan orang lain. Kita punya ilmu dagang, kita ngajarkan orang lain untuk berdagang, biar juga dagangnya mereka sukses. Itu zakatnya ilmu. Kemudian zakatnya harta adalah menginfakkannya. Zakatnya kecantikan, jadi kecantikan juga ada. Yaitu zakatnya kecantikan adalah menahan diri. Ya, jadi menahan diri zakatnya. Jadi yang dizakatkan itu adalah perasaan, hasrat, keinginan kita. Sehingga terjagalah kesucian dirinya. Kemudian zakatnya keberanian. Kalau kita berani, kita harus berbicara tentang kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah masing-masing ada zakatnya. Hamba yang dikaruniai ilmu mesti mengajarkannya kepada yang lain. Dan seterusnya. Jadi semuanya harus bisa berkorban. Bukan hanya yang punya harta, tetapi siapa saja. Misalnya kita punya tenaga. Kita punya kemampuan hanya tenaga. Ya kita bantu orang mengangkat beban orang lain. Misalnya kita melihat ada orang yang kesulitan mengangkat bebannya. Kita menaikkan beban orang itu. Kita melihat ada orang yang kesulitan naik kendaraan. Kita bisa bantu naiki kendaraan. Ada orang yang kesulitan menyeberang, ya kita bisa menghentikan kendaraan kita supaya orang itu bisa menyeberang. Jadi berinfak atau berzakat ini bukan hanya harta benda. Jadi di mana-mana kita bisa melakukan itu. Ya. Itu pembahasan kita yang terakhir. Jadi tentang zakat semuanya ada zakatnya. Dan dimanapun kita berada bisa. Jadi tidak harus kaya raya dalam pengertian harta. Tidak harus juga menjadi ulama, tetapi apa saja, ilmu apa saja bisa kita gunakan untuk berinfak, berzakat di jalan Allah selama
ilmu itu bermanfaat bagi manusia, maka bisa dizakatkan. Sekarang kita teruskan, jadi terakhir tanggal 15 Oktober 2022. Demikian juga ibadah puasa, haji, dan umroh. Jadi tadi zakat, kan kita punya sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, dan ada umroh misalnya. Haji dan umroh ini sebetulnya satu bagian, tetapi karena di masyarakat kita banyak yang berumroh di luar haji, tentu kita pisahkan pembahasannya. Jadi zakat juga dilakukan puasa, haji, dan umroh, serta kebaikan kepada saudara kerabat dan saudara mukmin, semuanya mempunyai dimensi batin yang berupa cahaya. Makanya jemaah sekalian berbahagia, ini kebaikan-kebaikan ini disebut dengan albir. Jadi kata albir itu satu asal kata dengan al-abror. Albir itu kebaikan, kebajikan bahkan. Kita tahu bahwa yang diminta kita untuk mengikuti dalam Al-Qur'an itu terutama adalah al-abror. Sampai kita pun diminta mati bersama dengan al-abror. Doanya Rabbana tawaffana ma'al abror. Jadi doanya itu adalah tawaffana ma'al abror. Ya Allah, wafatkanlah kami bersama dengan al-abror. Tawaffana ma'al abror. Wafatkanlah kami bersama dengan al-abror. Al-abror itu adalah orang yang berbuat bir, kebajikan. Kalau kita melakukan perbuatan kebajikan dan kita tidak bisa sampai pada puncaknya, paling tidak kita meninggal bersama dengan mereka. Tawaffana ma'al abror. Di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa surga paling tinggi itu adalah pada al-abror. Dikatakan innal abrora lafi al-abror itu berada di tempat yang paling tinggi. Ya, jadi al-abror itu adalah kebajikan paling tinggi, dan itu adalah mereka yang melakukan semuanya ini. Coba kita lihat misalnya dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Ini sudah surat Al-Baqarah, kita cari ayatnya 77. 177 maksudnya. 177 ya. Ini dia 177. Nah, kita lihat surat Al-Baqarah surat kedua ayatnya 177. Allah berfirman, laisal bir. Jadi bukanlah albir. Albir ini nanti kebajikannya, sifatnya. Orangnya namanya albar. Kemudian bentuk jamannya al-abror. Jadi laisal bir. Bukanlah kebajikan. Antuallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Bukanlah kebajikan menghadapkan wajah ke timur ataupun ke barat. Jadi bukanlah kebajikan itu dengan melakukan apa saja, kurang lebih begitulah. Tetapi yang disebut dengan albir, walakinnal bir, akan tetapi albir itu, kebajikan itu adalah apabila satu man amana billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wal yaumil akhir, wal malaika, malaikat, wal kitab, kitab suci, wan nabiyyin, nabi-nabi. Jadi semuanya adalah rukun iman di sini. Beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab suci, nabi-nabi. Ini rukun iman. Tapi bukan hanya itu. Wa atal mala ala hubbihi. Tadi kita sudah bicarakan zakat di atas. Membagi sebagian hartanya yang dicintainya. Kepada siapa? Zawil qurba, yang ada hubungan kerabat. Wal yatama, anak yatim. Coba lihat, kerabat dulu baru anak yatim ini. Zawil qurba baru wal yatama. Baru wal masakin, baru orang miskin. Karena tentu kalau berjumpa yatim dan miskin, dan kita punya kemampuan terbatas, kita dahulukan yatim, karena ini anak-anak. Kalau orang miskin, orang dewasa yang sudah punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Wabnas sabil, dan orang-orang yang terlantar. Wasailin, dan orang-orang yang butuh. Kata sailin di sini bukan meminta-minta sebetulnya, tapi orang yang meminta karena sangat butuh. Wafir riqabi, membebaskan budak, memerdekakan budak. Jadi ini semuanya adalah amalan sosial, Pak Bu sekalian. Ini adalah amalan sosial. Jadi rukun iman, tadi rukun iman di sini, baru kemudian ini adalah amalan sosial, baru kemudian kembali ke ibadah lagi. Ya, baru kemudian wa qamas shalah, mendirikan salat. Wa ataz zakah, mengeluarkan zakat. Wal mufuna bi ahdihim,
memenuhi janji. Wal mufuna bi ahad. Kalau kita punya ahad dipenuhi. Wal mufuna bi ahdihim. Idza ahadu, apabila mereka berjanji. Wassabirin, sabar. Ya. Wassabirina fil ba'sai, sabar dalam hal ketika mendapatkan masalah. Jadi kalau mendapat masalah, sabar. Ba'sa itu hal-hal yang mendatangkan masalah. Ya, di sini diartikan kesempitan. Ba'sa itu masalah yang menjadi masalah. Wadara menimbulkan mudarat. Mudarat itu menimbulkan kerugian material. Mudarat. Wahina al-bas, dan ketika terjadi masalah-masalah yang mencekam seperti perang misalnya. Allah mengatakan ulaika alladziina sadaqu, mereka itulah yang benar. Sadaqu di sini. Ulaika alladziina sadaqu, mereka itulah orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang bertakwa. Jadi ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan karena disebut dengan albir, ya. Ini adalah disebut dengan albir tadi, ya. Lais albir. Jadi albir itu kebajikan. Nah, kita kembali ke tadi buku kita. Jadi ibadah puasa, ya, jadi kita ulangi lagi di sini. Demikian juga ibadah puasa, haji dan umroh, serta kebaikan kepada saudara, kerabat, dan saudara mukmin tadi ada di sana. Semuanya punya dimensi batin. Jadi semua tadi albir yang kalau kita lakukan itu punya dimensi batin. Artinya berpengaruh pada spiritualitas kita, berpengaruh pada jiwa kita. Jadi berpengaruh pada batin kita. Ya, jadi mempunyai dimensi batin yang berupa cahaya yang akan mengawal, menjaga, dan memberi syafaat. Ini kita lihat. Jadi mengawal, menjaga, dan memberi syafaat pada hamba mukmin nantinya di alam barzakh. Kan sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Jadi perbuatan-perbuatan baik itu nantinya akan mengawal. Apa artinya mengawal? Mengambil bentuk-bentuk. Jadi di sana akan ada bentuk-bentuk. Ada tajasum, menemukan jasam-jasamnya, menemukan jisim-jisimnya, jasmani-jasmaninya dari perbuatan tersebut. Sehingga kemudian kalau dia baik tentu mengawal, tapi kalau tadi buruk dia akan menakutkan. Jadi mengawal, menjaga, bahkan bisa memberikan syafaat. Jadi amal-amal perbuatan itu pada hamba yang mukmin di alam barzakh. Ibadah puasa yang dilakukan hamba mukmin dengan ketaatan, jadi puasa yang dilakukan dengan ketaatan dan penuh harap, dengan penuh harap. Jadi tadarruan wa khifatan, dengan penuh ketaatan dan penuh harap bahwa Tuhan akan berikan ganjarannya lewat tangan pemurahnya sendiri, bukanlah suatu amal perbuatan yang sia-sia. Jadi kalau kita melakukan itu dengan catatan niatnya Pak Bu sekalian. Jadi kalau misalnya kita berpuasa, bahwa puasa kita itu mempunyai efek, misalnya membuat tubuh kita lebih langsing, lebih sehat, benar, tetapi tidak boleh menjadi tujuan. Jadi tidak boleh kita bangun sahur untuk berpuasa supaya kita langsing. Kalau kita bangun puasa untuk tujuannya langsing, ya langsing, tapi tidak dapat apa-apa di sisi Allah. Inilah yang disebut dalam hadis dikatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamin illal ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak dapat apa-apa di sisi Allah kecuali lapar dan haus. Jadi kenapa? Karena niatnya salah. Dalam sebuah hadis dikatakan innamal a'malu binniyat. Yang namanya amal perbuatan ditentukan oleh niatnya. Jadi oleh sebab itulah kita berpuasa niatnya apa? Kalau begitu niatnya kurbatan, takarrub. Kurbatan itu adalah mendekatkan diri, sama dengan takarrub. Jadi niat kita itu adalah takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada yang lain. Ya. Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu pertama dengan ilmu namanya ma'rifat, yang kedua dengan amal, ibadah tadi. Ya, jadi pertama dengan ilmu dulu. Makanya kita sudah sampaikan bahwa di dalam pandangan irfan, ya mendekati Allah itu ada 3. Pertama adalah ma'rifat, baru kemudian syariat, baru hakikat. Ya, jadi kita perlu terangkan ini Pak sekalian. Ya. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah, ini mendekati Allah. Kalau di tempat lain, di kalangan tasawuf biasanya ini ada 4. Ini kita bicarakan dulu yang ada dulu ya, yang di ilmu tasawuf biasanya pertama adalah syariat, kan begitu. Biasanya syariat.
Jadi biasanya mereka bicara syariat dulu, syariat. Baru kemudian tarekat. Tarekat. Baru kemudian bicara tentang ma'rif. Baru bicara tentang hakikat. Nah, jadi kalau kita lihat 4 mereka. Jadi kalau versi yang biasa kita dengarkan ini ada 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya. Yang pertama syariat, tarekat, ma'rifat, baru hakikat. Nah, di mana masalahnya kira-kira nih Pak Gus sekalian? Masalahnya ialah bagaimana kita tiba-tiba menjalankan syariat. Ya, jadi kenapa kita tiba-tiba menjalankan syariat? Nabi kita tahu 2 periode. Periode pertama adalah periode Mekah, namanya Makkiyah. Periode kedua adalah periode Madinah, Madaniyah. Jadi ayat-ayat yang turun di Mekah namanya Makkiyah, ayat-ayat yang turun di Madinah namanya Madaniyah. Isinya berbeda. Kalau ayat-ayat yang turun di Mekah, dan ingat yang pertama Mekah baru Madaniyah, itu isinya adalah ma'rifat kepada Allah. Seperti misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, syariat itu turun di mana? Di Madinah justru periode kedua. Nah, jadi menjadi tanda tanya ini bagaimana bisa kita tiba-tiba mulai dari syariat? Dari mana kita tahu syariat itu benar? Ya bagaimana kita salat, menyembah, yang kita ya sementara kita sembah kita tidak tahu. Bagaimana kita bisa berpuasa dengan niat takarrub atau qurbatan ila Allah sementara kita tidak mengenal Allah. Nah, jadi ini problemnya di sini. Jadi menjadi tanda tanya. Nah, makanya dalam irfan itu, ini kalau versi irfan Pak Buzaya, ini adalah versi tasawuf, ini versi dalam irfan. Kalau irfan itu yang pertama justru ma'rifat. Jadi ma'rifat dulu ya. Ma'rifat kepada Allah. Baru kemudian apa? Baru kemudian syariat. Ini nih, yang kedua syariat. Baru syariat ya. Baru kemudian terakhir hakikat. Jadi cuma 3 macam kalau di irfan ya. Jadi cuma 3 macam. Apa soalnya? Karena tarikat sama dengan syariat. Tarikat ini kan jalan, ini syariat juga jalan. Ya, jadi harusnya sama satu saja syariat. Jadi intinya adalah pertama adalah ma'rifat dulu, mengenal Allah dulu. Nabi mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama mengenal Allah. Al-Qur'an ayat pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi mengenal Allah dulu. Ya, jadi ayat-ayat yang turun di Mekah adalah ma'rifat kepada Allah. Ayat-ayat yang turun di Madinah adalah syariat. Ya, jadi dengan ma'rifat kepada Allah kita baru kemudian menjalankan syariatnya. Karena kita sudah tahu siapa yang kita sembah pada saat kita sholat. Siapa yang kita puji pada saat kita berzikir. Kita sudah kenal siapa yang kita jadikan tujuan pada saat kita berpuasa, haji, dan umroh. Jadi harus kenal dulu, baru melakukan syariat. Nah, untuk apa syariat itu? Hakikat. Jadi hakikat. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa ya ma'rifat dan syariat adalah jalan untuk menuju kepada hakikat. Jadi ini adalah menuju kepada hakikat. Jadi ma'rifat adalah ilmunya, syariat adalah ibadahnya, amalannya. Jadi dengan ma'rifat dan syariat harapannya kita sampai kepada hakikat. Nah, hakikat ini kita bicarakan tadi sore ya dalam berkaitan dengan ada dan tidak ada. Jadi bagaimana kita bisa menyebut sesuatu itu punya hakikat kalau ternyata dia tidak ada? Ya. Dan disebut dengan tidak ada atau ketiadaan kan tidak kehampaan. Tidak ada, tidak bisa dibicarakan. Dan kita katakan bahwa segala sesuatu hakikatnya cuma satu, yaitu Allah. Segala sesuatu selain Allah tidak punya hakikat karena semuanya kembali kepada penciptanya Allah. Nah, dengan demikian kita tetapkan hakikat itu adalah hanya satu, Allah. Jadi ma'rifat, kita ma'rifat kepada siapa? Ma'rifat kepada Allah. Kita syariatnya apa? Ya beribadah kepada Allah. Harapannya apa? Dengan ma'rifat syariat kita sampai kepada hakikat. Ketika kita sampai kepada hakikat, itulah kebahagiaan sejati. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang ada kecuali Dia, bahkan diri kita pun juga fana. Ya, seperti ayat yang kita baca tadi sore, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ada hanya hakikat saja. Jadi 3, ma'rifat, syariat, dan hakikat.
Nah, kita teruskan tadi. Di ibadah puasa dilakukan hamba mukmin dengan ketaatan dan penuh harapannya yaitu bahwa Tuhan Allah akan memberikan ganjarannya lewat tangan pemurahnya sendiri. Ya. Ibadah seperti itu bukanlah suatu amal perbuatan yang sia-sia, yang hanya memberikan efek lapar dan haus kepadanya. Tapi ibadah puasa yang merupakan ibadah spiritual ini menjelma menjadi cahaya batin. Menjelma menjadi cahaya batin yang bersinar terang menerangi kalbu dan akalnya di dunia ini sehingga dia mempunyai empati sosial dan perasaan kasih terhadap masyarakat fakir, miskin, anak-anak yatim, dan seterusnya yang kita bicarakan tadi, orang-orang lapar, tertindas atau budak tadinya, orang terlantar tadi dan sebagainya. Semuanya ya, jadi pemuda-pemuda pengangguran, bujang-bujang ingin memenuhi hajat pernikahannya dan tidak punya biaya dan seterusnya. Inilah dampak tarbiyah puasa dalam membentuk pribadi mulia di alam kehidupan dunia ini. Ya, jadi Dimas Kaiser Bahagia ini harus kita lakukan karena harusnya menimbulkan dampak, tetapi ingat urutannya seperti tadi ini. Karena kita tidak mengenal tadi dampak syariat kalau kita tidak mengenalnya. Jadi kita mengenal Allah dulu, baru kemudian kita beribadah kepadanya. Beribadah kepadanya itulah butuh berbagai macam tata cara disebut dengan syariat. Jadi syariat itu adalah tata cara mengibadahi Allah. Tata cara mengibadahi wujud yang wajib. Dengan harapan membawa kita kepada hakikat. Maka dikatakan aqimis sholata lidzikri ataukah fa'buduni, sembahlah aku agar supaya engkau sampai pada tingkat yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kata yakin itu adalah sampai kepada hakikat. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai penyembahan itu membawamu kepada hakikat. Jadi kita teruskan. Inilah dampak tarbiyah puasa dalam membentuk pribadi mulia di alam kehidupan ini. Apalagi di alam barzakh. Jadi di alam barzakh nanti semua yang bersifat dimensi batin tadi itu akan mengambil bentuk-bentuk. Dimensi batin pada spiritual ini akan membahagiakan dan menggembirakan pemiliknya di alam barzakh. Makanya di dunia ini kita lakukan sebanyak-banyaknya amal ibadah. Karena hanya dengan itulah yang akan menyertai kita nanti dalam barzakh. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, benar-benar sungguh-sungguh kalau kita meninggal itu cuma kita sendiri yang pergi. Tidak ada yang lain. Kalau kita pergi itu tidak disertai oleh siapapun. Keluarga kita hanya mengantarkan kita sampai ke kuburan. Yang diantarkan apanya? Fisiknya, jasadnya, mayatnya. Ya, mayit kita. Keluarga kita menurunkan kita ke liang lahat. Setelah itu mereka akan menimbun kita dengan tanah. Setelah itu mereka pasang batu nisan sebagai tanda bahwa kita di situ. Setelah itu mereka pergi ke rumahnya masing-masing. Aktif dengan kegiatannya masing-masing. Ya, melupakan kita. Hari ketiga mungkin masih baca tahlilan. Hari ketujuh mungkin masih tahlilan, baca doa untuk kita. Hari ke-40 mungkin masih baca doa untuk kita. 100 mungkin masih ingat kita. Tapi kalau sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, belum tentu mereka ingat kita. Ya belum tentu dia datang ke kuburan kita sekali dalam 1 tahun. Cobalah Bapak Ibu sekalian. Padahal mereka adalah orang-orang yang tadinya kita telah menghabiskan waktu, tenaga, dan energi untuk kita perhatikan. Sampai terkadang demi mereka semuanya kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi mereka kita lalai dari taqarrub qurbatan ilallah. Jadi dari sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, kita melakukan amal-amal ibadah ini niatnya bukan untuk mereka. Memang amal ini untuk mereka, tetapi niatnya bukan untuk mereka. Untuk apa? Taqarrub kepada Allah. Yang namanya amal itu kan ada objeknya. Objek yang paling diutamakan tadi yang paling dekat kepada kita, yaitu zawil qurba. Baru tadi wal yatama, baru tadi wal masakin, baru tadi wabnis sabil, baru tadi wafir riqab, membebaskan budak. Itu kan urutan-urutannya. Tetapi niat kita bukan untuk mereka. Amal kita untuk mereka, tetapi niat kita untuk mereka bukan untuk mereka. Niat kita adalah qurbatan ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu.
Jadi dimensi batin ibadah spiritual tentunya akan membahagiakan dan menggembirakan pemiliknya dengan berbagai kenikmatan berupa ketentraman, ketenangan. Jadi kalau kita rajin beramal itu pasti melahirkan ketentraman, ketenangan, kecerahan, dan juga terutama keamanan dari azab siksa Allah. Jadi keamanan dari azab ilahi, seperti itu. Cahaya yang paling rupawan. Kan sebelumnya kita bicara tentang ada banyak cahaya. Ada di atas, samping, kiri, kanan, dan sebagainya. Yang paling indah di atas kita, wilayah. Cahaya yang paling rupawan, elok, anggun, dan berwibawa yang akan menemani hamba nantinya adalah walayah yang di atas tadi itu, yang pembahasan kita sebelumnya. Kan pembahasan sebelumnya kan itu ada wujud-wujud dari depan kita, di belakang kita, samping kanan kiri kita, di antara tangan kita, di bawah kita. Tapi yang paling elok, yang paling rupawan, yang paling anggun, yang paling berwibawa adalah justru yang menemani kita di atas kepala kita, di puncak kita. Siapakah dia? Itu adalah amal daripada berwilayah kepada Nabi dan keluarganya yang suci. Jadi begitu, jadi berwilayah. Dan inilah yang kita selalu minta pada saat kita baca Fatihah dengan mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jalan yang beri nikmat itu adalah mereka, yaitu Nabi dan keluarganya yang suci. Ya, Nabi dan keluarga yang suci, itu kepada mereka lah kita berwilayah. Bahwa sahabat-sahabatnya juga baik, iya, bahkan mulia. Tetapi yang disebutkan di dalam surat 33 adalah innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Maka dimasukkan di sini. Karena ada di dalam surat 33. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Nah, ketika disebutkan ahlul bait itu adalah suci dengan sesuci-sucinya, tidak ada rijsnya, kan berarti dia yang paling indah nanti di sana. Yang paling elok, yang paling anggun, ya. Yang paling indah, yang paling sempurna. Ya. Kecintaan kepada keluarga Nabi yang suci ini akan menjelma menjadi cahaya yang sangat indah. Jadi menjelma menjadi cahaya yang sangat indah dan mempesona yang akan meliputi hamba mukmin di alam barzakh. Nah, jemaah sekalian berbahagia, cahaya inilah yang disebutkan di dalam surat, kita ulangi lagi, surat An-Nur ayat 35, 36, 37 itu. Ya, jadi cahaya inilah sebetulnya. Cahaya inilah juga yang disebutkan di dalam surat Al-Hadid. Ya, jadi coba kita lihat dulu surat An-Nur, ya, kita ulangi dari surat An-Nur di sini, ya. Ini surat An-Nur. Nah, kita di sini nih. Surat An-Nur surat 24. Ayatnya 35, mulai dari 35. Ayat 35 ini adalah, sebelum kita baca, kita sampaikan membacanya harus dengan menganggap ini perumpamaan. Kata perumpamaan tadi kan majasi, metafora. Ya. Ini adalah metafor saja, majas. Apa sebabnya di sini ada kata-kata ini? Ya. Di bawah nanti ada kata-kata ini. Wayadribullahul amsal linnas. Melalui ayat ini Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Jadi kan perumpamaan saja. Ingat, perumpamaan tadi kita sebut dengan majas, metafora di dalam pembahasan kita tadi sore. Jadi namanya amsal, misal itu kan adalah metafora, perumpamaan, majasi saja. Dibuat untuk manusia, sepertinya apa? Bukan itu benerannya, tetapi ada di balik itu. Nah, maka kita lihat di sini. Jadi dikatakan Allahun nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ya. Jadi Allah itu adalah cahayanya langit dan bumi. Jadi ada dua di sini, Allah dan cahaya. Ada dan cahaya. Berarti Allah mengutus insan suci yang menjadi cahaya langit dan bumi. Ya, jadi Allah itu punya cahaya di muka bumi. Sama dengan katakan, Allah itu punya rasul yang bertugas untuk mengajak kita kepada jalan yang benar. Ini Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itulah cahaya langit dan bumi. Masal, ini masalah lagi perumpamaan. Ini kata-kata masal yang tadi disimpulkan juga wayadribullahul amsal linnas. Ya. Jadi ini adalah masal perumpamaan, metafor. Perumpamaan cahayanya, kan cahayanya nih. Ya, jadi Allah punya cahaya, perumpamaan cahaya adalah kamishkatin fiha misbah.
seperti sebuah ceruk lubang yang di dalamnya ada misbah. Misbah itu adalah pelita. Jadi kamishkatin fiha misbah. Seperti miskat, seperti lubang ceruk. Ya, di dalamnya ada misbah. Ya. Kalau kita di tembok itu di dalamnya ada, ya, misalnya kita gambar di sini misalnya ada tembok, ya, tembok. Lalu kemudian kita bikin di sini ada ceruk, ya, ada ceruk di sini, tempatnya di sini. Ya. Ini ceruknya ke sini nih. Ini adalah ceruk masuk di sini nih. Ya, jadi ada apa namanya? Ya, bagian dalam, bagian tembok. Nah, gitulah kira-kira. Nah, baru nanti di sini ada pelita, ini miskat. Ada miskat. Kamishkatin fiha misbah, dalamnya ada misbah. Nah, di sini kemudian ada pelita. Jadi di sini ada pelita. Jadi di sini ada pelita. Nah, di sini ada pelita naik ke atas nih. Gitulah kira-kira. Jadi ada pelita di sini. Jadi di dalamnya ada pelita. Fiha misbah. Jadi artinya apa ini? Kira-kira apa jemaah sekalian bayangan kita ini? Ini adalah tembok ini kita ibaratkan sebagai body, sebagai badan yang di dalamnya ada cahaya. Ini kan malah badan. Ini ceruk ini adalah hati kita. Jadi ini adalah badan, ini adalah jiwa kita ataukah kalbu kita. Di dalamnya ada pelita. Dan aslinya memang pelita itu ada namanya fitrah. Fitrah itu Allah fatarna salihah. Jadi fitrah di sini. Jadi ada di sini cahayanya misbah. Misbah. Al-misbah fi zujajah. Nah, misbah ini ada kacanya. Ada kaca di sini. Dia tertutup oleh kaca. Jadi ini adalah tertutup oleh kaca. Ini ada kacanya lagi di sini. Kayak balon, kayak lem itu ya. Kayak lampu itu. Jadi ada kacanya di sini. Ya. Jadi al-misbah fi zujajah, jadi misbah itu di dalam zujaj, di dalam kaca. Ya. Apa itu kaca sebetulnya jemaah sekalian berbahagia? Kaca itu tembus pandang. Kaca itu adalah sesuatu yang menyebabkan cahaya itu bisa menyeruak kemana-mana, melintasi ruang dan waktu. Az-zujajah itu ka'annaha kaukabun. Kaca itu seperti kaukab, bintang terangnya. Duriyun yuqadu min syajaratin. Dia berkilauan, duriyun berkilauan. Ya, yuqadu min syajaratin, yang dinyalakan dari pohon. Min syajaratin mubarakatin, zaitunatin, la syarqiyatin wala garbiyatin. Yaitu dinyalakan dari pohon yang penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur, tidak di barat. La syarqiyah wala garbiyah. Ingat tadi? Laisal bir antuallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Dan di sini dikatakan syajarah. Syajarah ini juga disebutkan di dalam surat An-Nur, ini syajarah juga. Dalam surat An-Nur ini juga ada syajarah. Maaf, dan bukan dalam surat An-Nur, surat Ibrahim ya. Ini. Ada surat An-Nur, ini surat Ibrahim, kita lihat di sini surat Ibrahim. Surat 20 ya, surat 20, surat coba kita lihat 24 ayatnya 24 juga ya. Ya berarti bukan di sini, berarti dia adalah surat Ibrahim ya, surat Ibrahim ya, surat yang ke-14 ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajarat, ini syajarah. Jadi alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan, ini daraba juga, masalan juga perumpamaan. Kalimatan thayyibatan, kalimatan suci, kasyajaratin thayyibatin, syajaratin thayyibatin. Sama tadi dengan apa namanya, dengan ini. Ini adalah ini. Ya. Ini juga ada kata di sini syajaratin, ini syajaratin. Ya. Syajaratin mubarakatin zaitunatin, kalau di sini adalah syajaratin thayyibatin asluha sabitun, yang akarnya asalnya akarnya sabitun, kokoh, menghunjam ke bumi. Ya. Jadi ini adalah perumpamaan-perumpamaan. Jadi kita teruskan dulu perumpamaan ini. Jadi ini la syarqiyah wala garbiyah, tidak timur tidak barat. Artinya tidak terikat ruang waktu. Yakadu zaituha yudhi'u walam yamsasu nur nar. Hampir-hampir saja zaituha, minyaknya
yudi'u menerangi. Jadi minyaknya saja sudah sedemikian kuatnya cahayanya. Ya, yudi'u menerangi. Jadi minyaknya saja bisa menerangi. Walau lam tamsa sunar, walaupun tidak terkena api. Walaupun belum ada apinya. Walau lam tamsa sunar. Baru kemudian nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi mayyasha. Dan Allah akan memberikan hidayah petunjuk kepada cahayanya siapa yang dikehendakinya. Baru wayadribullahu linnas wa yadribullahu al-amsala linnas. Wallahu bikulli syai'in alim. Siapakah mereka itu? Terletaknya fi buyutin, di dalam rumah. Ya. Azin Allah yang diizinkan Allah ayun turfa untuk diangkat. Jadi buyut di sini adalah bait, bentuk jamak dari bait. Karena dia fi buyut, dia di dalam rumah, kan berarti yang tadi nurun ala nurin itu adalah apa? Ahli bait. Kena buyut kan? Yang tinggal di rumah kan namanya ahli bait. Jadi fi buyutin di rumah. Yang tinggal di rumah itu kan ahli bait. Ya. Jadi ahli bait itu adalah yang tinggal di rumah itu. Fi buyutin, di dalam rumah-rumah yang adzinallah, yang Allah izinkan, anturfa untuk diangkat namanya. Wa yudhkara, dan disebut-sebut fiha padanya ismuhu namanya. Ya. Jadi melalui itulah namanya Allah terjelmah. Yusabbihu lahu fihal gudi wal asal, bertasbih kepadanya apa saja yang ada di langit dan di bumi, waktu pagi dan petang. Siapakah mereka itu? Rijalun. Jadi rijalun itu adalah seseorang yang sudah sampai pada tingkat la tulhihim tijaratun wala bai'un, tidak lagi terlalaikan oleh perniagaan dan jual beli. Ingat, bukan berarti tidak berniaga, bukan berarti tidak berjual beli, tapi dia tetap berjual beli, dia tetap berniaga, tetapi tidak terlalaikan lagi. Dari mana? An-dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakat, seperti itu. Jadi inilah ayat-ayat menjelaskan tentang kejadian ini. Ya. Kita lihat juga tadi, kita janjikan tadi satu surat lagi, yaitu di dalam surat Al-Hadid, ya, surat 57. Tentang cahaya. Ayatnya mulai dari 12. Yauma taral mu'minina wal mu'minati. Pada saat itu kau menyaksikan orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, yas'a, berjalan dengan bergegas, nuruhum, cahaya mereka itu memancar, baina aidihim. Kita artikan ini memancar. Cahaya mereka memancar di antara mereka dan di biaimanim, dan di sebelah kanan mereka. Seraya malaikat berkata, busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtiha, dan seterusnya. Kesimpulannya di sini ada nur, cahaya mereka. Ya, di sini juga ada surat 42. Surat 42, surat Asy-Syura. Ayatnya 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadrimal kitab. Kamu tadinya tidak tahu apa itu Alkitab. Ma kunta tadrimal kitab. Walal iman, dan tidak tahu iman. Walakin, akan tetapi, ja'alnahu nuran. Kami jadikan itu nur, ingat ini. Nur. Jadi nur yang ada di dalam dirinya. Jadi ini artinya pasti berbicara tentang manusia suci semuanya. Ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Yang kami beri hidayah dengannya pada siapa yang kami kehendaki. Sama tadi dengan ini. Ya. Jadi sama tadi dengan surat An-Nur, ya. Jadi kesimpulannya kita kembali ke sini. Jadi kecintaan kepada keluarga Nabi yang suci akan menjelma menjadi cahaya yang sangat indah dan mempesona, yang akan meliputi hamba mukmin tadi di alam barzakh, seperti tadi surat Al-Hadid atau surat Musyawarah tadi, surat Asy-Syura. Inilah dimensi batin atas kecintaan dan wilayah terhadap Nabi dan keluarganya yang suci. Suatu hari seseorang meminta nasihat dari Amirul Mukminin, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, di siang hari yang terik dan sangat panas. Seraya berkata kepada Imam Ali, wahai Ali, nasihatilah aku. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Sayyidina Ali, Imam Ali berkata kepadanya, engkau telah menghadiri majelis-majelis kami. Jadi engkau, kepada yang bertanya tadi, yang minta nasihat, engkau telah menghadiri majelis-majelis kami dan mendengarkan ucapan-ucapan kami. Maka apa faedahnya mendengarkan nasihat pada waktu yang panas seperti ini? Ia berkata, saya tidak akan meninggalkanmu
sampai aku mendengarkan nasihat darimu. Imam Ali kemudian berkata, engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Engkau bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Ini sebetulnya kutipan dari hadis Nabi juga. Dikatakan wa anta ma'aman ahbabta. Engkau pasti akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Jadi engkau anta ma'a bersama. Ahbabta dengan orang yang kamu cintai. Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Jadi siapa saja yang kita cintai di dunia, kita bersamanya. Kalau kita mencintai Fir'aun, ya kita bersama Fir'aun. Kalau kita mencintai Nabi dengan keluarganya, kita bersama Nabi dan keluarganya. Jadi Sayyidina Ali mengatakan, kamu akan ditempatkan bersama dengan orang yang kau cintai. Jadi makanya di dunia ini kita harus mencari orang yang pantas kita cintai. Karena kalau kita mencintai orang yang ternyata tidak pantas dicintai, nanti di akhirat kita akan berpisah dengannya, kita akan dipisahkan dengannya. Karena orang itu ternyata tidak selamat. Nah, ketika dia tidak selamat, ya kita ikut tidak selamat. Kenapa? Karena anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang kamu cintai. Ya. Nah, jadi makanya ini tujuannya kita belajar. Ya, makanya dikatakan tidak mungkin kita ma'rifat kepada Allah kalau tidak ma'rifat kepada Rasulnya. Dan tidak mungkin kita ma'rifat kepada Rasulnya kalau tidak ma'rifat kepada wasi atau walinya. Karena itu perantara. Nah, seperti itulah jemaah sekalian berbahagia. Jadi kalau ibaratnya gini nih, kalau kita tarik ke bawah. Bagaimana kita bisa ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah kalau tidak mengenal Rasul? Bukankah Rasul yang mengajarkan kepada kita kitab suci ataukah mengenal Allah? Jadi harus mengenal Rasulnya dulu. Dan tidak mungkin kita mengenal Rasulnya kalau tidak mengenal walinya ataukah wasinya, penerima wasiatnya. Tidak mungkin kita mengenal wasinya kalau tidak mengenal ulama yang mengantarkan kita ke sana. Seperti itulah. Tidak mungkin kita mengenal ulama kalau tidak mengenal ustadz yang kita yakin bisa mengantarkan kita kepada ulama. Seperti itu. Jadi begitulah urutannya ke bawah. Nah, disinilah pentingnya kita mencari tempat kepada siapa kita belajar. Karena kalau tidak, nanti kita akan dideviasi. Kita akan didistorsi. Ya. Ibaratnya nanti kita akan hanya dijual kepada para politisi. Hanya dijual kepada para kaum kapitalis. Dijual kepada oligarki dan sebagainya. Kenapa kita mengikuti dia? Ternyata dia juga ada deal-deal di belakang sana. Jadi supaya kita tidak diperjualbelikan untuk kepentingan sesaat, ya kita harus meyakini bahwa yang kita ikuti itu adalah benar-benar tak berpamrih, tak berkepentingan, supaya membawa kita kepada ulama yang merupakan pemangku amanah daripada orang suci tersebut, wali dan wasi tersebut. Dan wali tersebut harus benar mengantarkan kita kepada Rasulullah. Rasulullah kita yakini dia bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah urutan-urutannya. Ya. Jadi perkataan Imam Ali tersebut dapat ditarik suatu konklusi atau kesimpulan bahwasanya manusia kelak akan dibangkitkan dengan orang yang dicintainya. Jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian, inilah pentingnya kita mencintai, dan di dunia ini juga seperti itu. Di dalam Al-Qur'an juga banyak kata-kata seperti itu. Tentang pentingnya kata-kata hub. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, kan itu banyak. Pernah kita bahas dulu di dalam pelajaran Irfani tentang ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang ada kata-kata Allahu yuhibbu atau innallaha yuhibbu. Jadi Allah mencintai. Karena seperti dikatakan dalam surat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu contohnya. Jadi kalau kita ingin cinta kepada Allah, harus mengenal Rasulnya. Setelah mengenal Rasulnya, ikut padanya, baru Allah cinta kepada kita. Jadi itu tidak bisa potong kompas. Karena seperti itulah kata-kata Allah di dalam Al-Qur'an ya. Surat Ali Imran tadi ya, surat yang ketiga. Ayatnya 31. Jadi kul katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbu, ini cinta. In kuntum tuhibbun Allah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka kamu harus ikut pada saya. Baru yahbibukumullah. Jadi ini syarat. Jadi kepada aku dulu baru Allah cinta kepada kalian. Jadi tidak bisa kepada Allah, harus kepada aku dulu. Ini tabi'uni. Jadi katakanlah Muhammad, in kuntum, jika kalian tuhibbun Allah, cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, harus ikut kepada saya dulu. Setelah ikut saya baru yahbibukumullah, baru Allah cinta kepada kalian. Baru kemudian
Setelah cinta baru yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, jadi begitulah urutan-urutannya Pak sekalian. Jadi Allah mengampuni dosa kita kalau Allah mencintai kita. Allah mencintai kita kalau ikut pada Rasul, begitu. Baru terpenuhi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja yang ingin cinta kepada Allah harus melalui aku, kata Nabi, fattabi'uni, harus ikut aku. Barulah yuhibbukumullah, baru Allah cinta kepada kalian. Jadi syaratnya adalah fattabi'uni, ittiba kepada aku. Jadi kepada Rasul, baru yuhibbukumullah. Jadi ini adalah syarat, baru ini jawabnya. Syaratnya ikut aku, baru Allah mencintai kalian. Baru Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, jadi mengikuti Nabi orang suci adalah menjadi hal yang penting. Nah, makanya di dalam surat surat 33 dikatakan bahwa Rasul itu adalah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Rasul itu adalah teladan suci, uswatun hasanah, seperti ini. Uswah hasanah. Jadi kita ulangi lagi, maka sekarang mari kita telusuri hati kita. Apa dan siapa yang telah mengisi penuh hati kita? Siapa yang kita cintai? Kurang lebih begitulah. Ya. Jika hati kita telah mencintai para nabi, para imam suci, para pemimpin yang suci, dan wali-wali Tuhan, ya kecintaan kita dan walayan dibarengi dengan sikap menjadikan mereka uswah dan suri teladan dalam seluruh aspek kehidupan, baik itu individu maupun sosial, maka niscaya hati kita telah terliputi dan tersinari dimensi-dimensi maknawi dan akan dibangkitkan kelak bersama mereka. Sebaliknya kalau kita tidak bersama mereka, berarti telah kita terperosot, kita telah terjatuh oleh hawa nafsu kita. Contohnya misalnya dalam surat Maryam. Mari kita lihat surat Maryam di sini. Surat Maryam surat yang ayatnya 58. Nah, di sini Allah katakan ulaikal ladzina an'ama Allah. Siapakah mereka ini? Ulaikal ladzina an'ama Allah. Kenapa ini perlu kita kata-kata an'ama Allah? Karena ini masuk dalam Al-Fatihah kita, doa kita. Siratal ladzina an'amta, tanya Allah. Ini kan an'amta, tanya Allah. Sekarang Allah di sini taknya tidak pakai domir, tidak pakai kata ganti, tapi langsung kata Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah beri nikmat. Ulaikal ladzina an'ama Allah, beri nikmat alaihim kepada mereka. Siapakah mereka itu? Minan nabiyyin, dari kalangan nabi-nabi. Minan nabiyyin, dari kalangan nabi-nabi. Min zurriyati Adam, juga dari zuriat Adam. Jadi minan nabiyyin, dari nabi-nabi. Min zurriyati Adam, dari zuriat Adam. Wa mimman hamalna ma'anuhin, dan dari orang yang kami angkut, muat bersama dengan Nabi Nuh di atas perahu. Wa min zuriat Ibrahim, dan zuriat keturunan Ibrahim. Wa Israel, keturunan Nabi Yakub, dari kalangan nabi-nabi Bani Israel. Nabi Yusuf ke bawah sampai kepada Nabi Isa, sedangkan min zuriat Ibrahim sampai dari Ismail sampai kepada Nabi Muhammad, kita sampai nanti hari kiamat. Wa mimman hadaina, dan dari orang-orang yang kami berikan petunjuk. Hadaina, kami pandu. Setelah kami pandu, wajtabaina, kami pilih. Jadi harus dipilih oleh Allah. Jadi yang harus kita ikuti, yang kita cintai, yang dipilih Allah, bukan dipilih oleh manusia. Iza tutla alaihim, kenapa mereka dipilih? Karena terbukti iza tutla alaihim ayatul rahman, apabila ditelaahkan, dibacakan kepada mereka ayatul rahman, ayat-ayat Allah yang pengasih, kharru sujjadan, mereka tersungkur sujud, wabukiya, dan menangis. Tersungkur sujud dan menangis. Ya. Apa sebabnya? Menyadari kelemahan dan ketidakberdayaannya, sehingga yang ada hanya Allah. Tangisnya itu adalah meleburkan dirinya kepada yang tunggal. Sedangkan kalau dia merasa bergembira, lupa daratan, maka kemudian itu melepaskan dirinya dari Tuhan. Menangis artinya apa? Menyadari ketiadaannya, ketidakberdayaannya, sehingga yang ada hanya Allah. Makanya kharru sujada wa bukiya di sini artinya apa? Menyerahkan, melepaskan dirinya untuk tenggelam, hilang, baqa di dalam kebakaan Allah Subhanahu wa taala. Fana di dalam kebakaan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, tetapi selain daripada yang seperti ini ada fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Tiba-tiba di belakang hari ada yang menyimpan daripada mereka-mereka ini. Siapakah menyimpan dari mereka-mereka ini? Yaitu generasi-generasi berikutnya, khalafah pengganti khalifah min ba'dihim setelahnya. Ya, jadi fakhalafa min ba'dihim khalfun, di sini muncul khalifah. Khalifah-khalifah ataukah pengganti-pengganti yang menyimpang dari garis kenabian ini. Yang jelas yaitu intinya adalah hadaina wajtabaina, yaitu kami pandu dan kami pilih. Begitu keluar dari yang kami pandu dan pilih, akhirnya mereka memilih sendiri. Memilih sendiri disebut dengan fakhalafa min ba'dihim khalfun. Akhirnya apa yang terjadi? Adaa'us shalah, menyanyiakan salatnya. Apa yang disebut dengan menyanyiakan salatnya di sini? Salat tapi tidak dimaknai makna-makna daripada salatnya. Apa makna salat dengan kata-kata dengan kata-kata Allahu Akbar. Jadi adaa'us shalah. Baru kemudian wattaba'us syahwat, mengikuti hawa nafsunya saja. Ya, jadi artinya apa? Dia beragama maunya dia, memilih pilihan dia saja, bukan pilihan Allah. Jadi mengikuti apa yang baik menurut dia, bukan baik menurut Allah. Jadi adaa'us shalah, menyanyiakan salatnya. Padahal salat itu kan memberikan pelajaran luar biasa. Misalnya salat jemaah 27 kali lebih tinggi daripada salat sendirian. Apa itu salat berjemaah? Salat yang dipimpin oleh satu orang imam. Jadi satu orang imam dipilih. Tidak boleh salat berjamaah dipilih oleh dua imam, harus satu. Ya. Dan imam itu siapa? Yang terbaik. Ya, yang terbaik. Jadi adaa'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menemui kesesatan. Jadi akhirnya apa? Kesesatan. Kelihatan beragama tetapi aneh, ganjil. Tidak memberikan peran yang signifikan terhadap kemanusiaan. Ini. Sekarang jika aktivitas spiritual dan ibadah ini mempunyai dimensi batin berupa cahaya-cahaya, bagaimana dengan dimensi batin dari dosa dan kemaksiatan? Jadi bukan hanya amalan-amalan ibadah yang punya dimensi batin, tapi juga kita juga amal perbuatan yang buruk juga dosa juga mempunyai dimensi batin. Jadi kita bisa sampaikan bahwa yang namanya dimensi batin itu adalah nilai, value daripada amal perbuatan itu. Kalau amal perbuatan itu baik, ya value-nya baik. Kalau amal perbuatan itu buruk, ya value-nya buruk. Maka kemudian nilainya juga buruk. Penampakannya juga nanti buruk. Ya, jadi dimensi batin berupa cahaya-cahaya kalau baik. Tapi kalau dia buruk seperti ini, dimensi batin dari dosa dan kemaksiatan, maka yang muncul apa? Sangat menakutkan dan mengerikan bagi si pemiliknya. Seperti persis kalau kita mimpi buruk. Di antara kita, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang mau bermimpi buruk. Kalau kita bermimpi buruk, biasanya kita terbangun dengan kaget. Bernapas susah. Kaget dan takut, berkeringat. Dan biasanya kita tidak mau tidur lagi, takut. Itu mimpi buruk hanya hitungan menit. Bapak bisa bayangkan kalau kita bermimpi buruk sepanjang masa. Di alam barzah. Karena kalau kita di alam barzah ya sampai hari kiamat. Bayangkan sejak kita mati, meninggal. Dan mimpi-mimpi buruk itu menyergap. Mimpi-mimpi buruk itu menyerang. Mimpi-mimpi buruk itu mendatangi kita. Setiap saat sampai hari kiamat. Jadi Bapak bisa bayangkan bagaimana tersiksanya kita di alam barzah. Karena setiap amal perbuatan tadi memiliki dimensi batin. Dan dimensi batinnya perbuatan dosa dan maksiat adalah mengerikan, menakutkan. Sangat menakutkan dan mengerikan. Bagi siapa? Ya pemiliknya, pelakunya. Jadi misalnya bisa berupa api dan membakar serta menghanguskannya. Bahkan bisa berbentuk rupa-rupa hewan-hewan. Jadi orang yang makan harta anak yatim secara batil, harta riba, sogokan, harta hasil curian dan korupsi, serta harta dari jalan dan cara halalnya, pada hakikatnya yang dimakan itu tidak lain adalah api yang disaksikan kelak di alam barzah. Kan di dalam dikatakan bahwa
Ya, mayakulu, tidak ada yang dia makan kecuali adalah an-nar. Dia memenuhi perutnya dengan api. Ya, fi butunihim nar. Jadi yang mereka makan itu adalah api. Jadi Bapak bisa bayangkan kalau ada orang setiap saat memakan api kalau kita saksikan. Ya. Jadi fi butunihim nar. Jadi mereka yang dimakan itu adalah fi butunihim nar. Jadi yang dimakan itu adalah fi butunihim nar. Ya. Jadi kalau kita tulis butunihim. Butunihim. Mana ini butunya? Butunihim. Kita lihat sini. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna dan seterusnya ini apa? Ma yaquluna fi butun illan nar. Ya. Inna ma yaqulu fi butunihim annar. Karena ini adalah lain lagi nih makanan yatim. Jadi ada berapa ini 3 ayat ya. Benar dari ini. Ya, yusakharu bihi ma fi butunihim wa julud. Dan kita ambil saja ini Al-Baqarah dulu dan An-Nisa. Al-Baqarah 174. Ya, Al-Baqarah 174. Kita lihat tadi Al-Baqarah 174. Nah, sekarang tadi 177, sekarang 174. Mundur aja sedikit ya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Minal kitab, dari kitab suci. Bayangkan. Orang tidak memperhatikan kitab suci. Kenapa? Karena disembunyikan. Bagaimana cara menyembunyikannya? Yang dibahas terus-menerus hadis dan hadis setiap hari. Apakah hadis salah? Tidak. Tetapi kalau hadis menyebabkan Al-Quran terasingkan, menyebabkan Al-Quran tersingkirkan dari pembahasan utama, ya berarti kita telah sama dengan menyembunyikan Al-Quran. Dalam beragama Islam harusnya mainstreamnya itu arus utamanya adalah Al-Quran. Ya, cabang-cabangnya baru muncul hadis, pendapat-pendapat ulama. Tetapi mainstreamnya, arus utamanya itu adalah Al-Quran. Karena laisal Islam bidunil Quran. Bukan Islam kalau tidak disertai dengan Al-Quran. Nah sekarang kata-kata yaktumuna di sini kan berarti Al-Quran tidak pernah dibahas secara saksama, secara berkesinambungan. Nah Allah mengatakan innal ladzina yaktumuna ma anzalallah minal kitab. Orang-orang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari kitab suci. Wa yastaruna, dan menjual bihi, ayat itu sama kali dengan harga sedikit untuk menyenangkan penguasa pada saat itu, sehingga kemudian hadis-hadis disembunyikan yang berkaitan dengan sejalan dengan Al-Quran. Seperti itu kan pada saat itu penguasa-penguasa itu terkadang membayar orang-orang tertentu untuk membenarkan sikapnya para raja-raja ataukah pemimpin-pemimpin pada saat itu. Nah, jadi Al-Quran mengatakan menyembunyikan dan menjualnya dengan harga yang sedikit. Apa kata Allah? Ulaika ya'kuluna fi butunihim. Mereka itulah yang tidaklah yang mereka makan ke dalam perut mereka illa kecuali an-nar. Coba. Jadi mereka itu makan api neraka. Bapak Ibu bayangkan kalau kita pada saat itu di alam barzah memakan api. Ulaika ma ya'kuluna, mereka itu tidak ada yang mereka makan atau mereka isikan ke dalam perutnya, makan ke dalam perutnya, ini butun itu perut, illa kecuali an-nar, api. Apa yang terjadi? Wala yukallimuhumullah. Selama dia ada di alam barzah, Allah tidak pernah berbicara dengannya. Pada saat bangkit di pada mahsyar, Allah tidak berbicara dengannya. Wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Wala yuzakim, dan Allah tidak akan mengampuni dosanya, tidak akan mensucikannya. Sehingga apa yang terjadi? Walahum adzabun alim. Jadi seperti itulah Pak sekalian sebagian. Begitu ya tadi dengan surat An-Nisa ayat 10. Kita lihat lagi surat An-Nisa ayat 10. Di surat An-Nisa ayat 10. Innal ladzina, sungguhnya orang-orang yang ya'kuluna, memakan amwalal yatam, harta benda anak yatim, zulman, dalam keadaan zolim. Innama, pada dasarnya, ya'kuluna fi butunihim nar, yang mereka makan dalam perutnya adalah nar. Coba. Innama ya'kuluna fi butunihim, sungguhnya mereka makan dalam perutnya adalah nar, api. Wa yaslauna sa'ira, dan nanti akan masuki api yang menyala-nyala. Sa'ir ini adalah api yang menyala-nyala. Wa yaslauna sa'ira. Nah, seperti itulah Pak sekalian. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita di alam barzah makan dan yang kita makan api, kemudian dikepung kita dengan api yang menyala-nyala.
itu benar-benar menakutkan sepanjang masa sampai hari kiamat atau hari kebangkitan. Ya. Nah, ini yang disebut dengan semuanya memiliki dimensi batin namanya. Jadi tidak ada yang tidak memiliki dimensi batin. Ya. Jadi dimensi batin ini nanti akan kita rasakan di alam barzah. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ya mudah-mudahan dengan pembahasan seperti ini bisa membuat kita tahu persis bahwa satu, ingat tadi beragama itu mulai daripada ma'rifat kepada Allah, setelah itu kemudian kita syariat, menjalankan syariat, baru kemudian syariat bukan tujuan tetapi membawa kita kepada hakikat segala sesuatunya, seperti dikatakan dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, yaitu sembahlah Allah sampai kepada tingkat yakin. Dan yakin ini juga bertingkat-tingkat, dalam Al-Quran dikatakan ada ainul yakin, ada ilmu yakin, bahkan ada hakul yakin. Nah, itu kita bisa dapatkan dengan melakukan perjalanan dari ma'rifat kepada syariat, syariat kepada hakikat. Setelah kita sampai kepada hakikat, kita meleburkan diri kita secara total ke dalam hakikat tersebut. Meleburkan diri secara total, totality ke dalam hakikat namanya muslim, yaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Usahakan jangan mati sebelum kalian benar-benar melebur secara total ke dalam hakikat yang tunggal itu. Wala tamutunna, jangan pernah mati. Kenapa ini wanti-wanti? Karena akan menjadi masalah bagi kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati sebelum kalian benar-benar sampai pada tingkat berserah diri sepenuhnya kepada Allah, karena setelah kita mati tidak mungkin kembali ke dunia, di alam barzah saja sampai hari kiamat. Kalau selama kita di alam barzah, alam kubur, kita menyaksikan dimensi batin daripada amal buruk kita, kita akan menyaksikan fenomena gambaran, bayangan-bayangan yang menakutkan, dan ini pun sudah cukup menyiksa kita sampai hari kebangkitan. Begitu kita bangkit di hari kebangkitan, tidak ada yang bisa memberikan ampunan atas dosa kita kecuali Allah. Dan situ dikatakan tadinya la yukallimullah, dan juga wala yuzakihim, Allah tidak akan berbicara kepadanya, dan Allah tidak akan mensucikan dosanya, dalam pengertian tidak akan mengampuninya. Bapak sekalian, kalau ini terjadi, maka kita berlindung kepada Allah. Nauzubillahi min dzalik, tsumma nauzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah. Itulah sebabnya di antara doa yang sering kita sampaikan di sini adalah supaya Allah masukkan kita kepada seluruh kebaikan yang Allah juga masukkan Nabi dan keluarganya ke dalam kebaikan itu. Allahumma rabbana adkhilna fi kulli khairin adkhalta fihi Muhammadan wa ala Muhammad wa akhrijna min kulli su'in akhrajta minhu Muhammadan wa ala Muhammad. Ya Allah, masukkanlah kami kepada setiap kebaikan yang pada kebaikan itu kau masukkan juga Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad, dan keluarga kami dari berbagai macam keburukan yang juga kamu keluarkan daripadanya Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Apa sebabnya? Karena setiap kebaikan dan keburukan tadinya memiliki dimensi-dimensi batin. Maka kita berlindung dari perbuatan-perbuatan buruk agar kita dikeluarkan daripadanya, sebagaimana Allah mengeluarkan Nabi Muhammad kita dan keluarganya suci daripada keburukan itu. Sebaliknya kita berharap agar amal perbuatan kita melahirkan dimensi-dimensi yang menyenangkan, yang indah, bercahaya, yang mengagumkan, dan karenanya kita minta dimasukkan pada setiap kebaikan, di mana Allah masukkan juga Nabi Muhammad dan keluarganya kepada kebaikan seperti itu. Inilah doa kita Bapak Ibu sekalian, karena cepat atau lambat kita juga pasti akan meninggalkan kehidupan yang memang fana ini. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Saya beri pencerahan dimensi batin bakal para syuhada pada malam Tasu'a berkenaan yang kau kabur tadi. Kemudian di pihak sana pula dimensi batin mereka yang innal lazi yaqtumuna ma anzalallah tadi. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Jelas sekali kita kita angkat dulu ayat tadi nih, ya, ayat Al-Baqarah tadi. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah, ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, pada saat malam Tasu'a. Malam Tasu'a itu adalah 9.
tanggal 9. Hari kata Tis'a itu 9, jadi 9 Muharram. Jadi besoknya malam ke-10, hari ke-10. Jadi besoknya 10, jadi malam ke-9, cucu Nabi Sayyidina Hussein berpidato di depan pengikut-pengikutnya yang kurang lebih sekitar 100 orang itu. Cuma 100 orang. Karena sudah dikepung berhari-hari dan tidak diberikan akses untuk makan dan minum, untuk mendapatkan minuman dari sungai Furat. Maka kemudian pada saat itu berpidatolah Sayyidina Hussein, Imam Hussein, wahai saudara-saudara, keluarga, sahabat, tahukah kalian yang mereka para pembunuh itu cari hanya saya. Jadi Yazid Ibnu Ziyad mengirim pasukan di sini untuk membunuh saya, bukan kalian. Maka saya pada malam hari ini melepaskan baiat kalian kepadaku. Saya membebaskan kalian pergi. Jadi kalian tidak apa-apa, tidak berdosa, karena saya sendiri yang melepaskan baiat itu kepada kalian. Yang mereka cari hanya aku. Jadi kemana saja aku pergi, pasti mereka kejar, pasti mereka cari. Tidak tempat bagiku untuk pergi. Saya sudah meminta semua kemungkinan, tidak ada diberikan. Saya sudah katakan, kalau kalian tidak setuju, saya datang ke Kufah, biarkanlah aku ke Madinah. Mereka menolak. Baik, kata Imam Hussein, kalau kalian tidak setuju aku ke Madinah, dan tidak setuju aku masuk ke Kufah, persilakan aku, kawal aku berjumpa dengan Gubernur Ibnu Ziyad, Ubaidullah Ibnu Ziyad. Tidak boleh juga. Baik, kalau itu tidak boleh, maka persilakan aku, kalau perlu kawal aku, berjumpa dengan Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya akan berbicara dengannya. Tidak boleh juga. Jadi artinya apa? Tidak ada pilihan. Kecuali mereka harus membunuh aku. Karena tidak ada pilihan bagi aku sekarang, bagi saya, maka saya harus menghadapinya dengan penuh dengan keikhlasan dan keridhaan. Tetapi kalian, karena tidak ada hubungannya dengan kalian, bukan kalian yang mereka cari, saya melepaskan baiat kalian. Mulai malam ini pergilah, lepaskanlah diri kalian dari aku. Biarkanlah aku seorang diri di sini menghadapi mereka. Tapi Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi setelah itu? Mereka semuanya menangis dan berbicara secara bergiliran satu persatu. Wahai Imam, wahai putra Fatimah, wahai cucu Rasulullah, bagaimana mungkin kami membiarkan kamu di sini seorang diri dibunuh oleh mereka sementara kami pergi mencari keselamatan diri kami. Kami pergi tidak mungkin untuk selama-lamanya. Kami juga pasti akan menyusul kamu. Kalau nanti pada saatnya kami mati, apa yang kami katakan nanti kepada kakekmu Rasulullah? Apa yang kami katakan kepada bundamu Fatimah Zahra? Apa yang kami katakan kepada ayahmu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah? Apa yang kami katakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan kamu di sini? Nah, pertanyaannya, kenapa mereka bisa berkata begitu? Sampai mempertaruhkan segala-galanya, sampai mau mati. Itu sebetulnya karena menyaksikan di dalam alam imajinasi mereka, di dalam pikiran barzakhi mereka, bahwa bersama dengan Al-Husain pada saat itu adalah keindahan. Kalau bukan karena keindahan, tidak mungkin mereka mau. Kita mungkin mau saja mati, tapi jangan disiksa. Ini disiksa. Dibacok, dipedangi dengan luka di mana-mana. Tuhan bahkan mungkin ratusan, ditombak, dinaikkan di atas tombak. Ini kan benar-benar penyiksaan. Kalau cuma kita mungkin mati, dikasih racun, setelah itu mati, mungkin banyak yang mau misalnya. Tapi ini dibunuh dengan cara seperti itu. Lalu kenapa mereka mau menerima jalan ini? Sederhana, karena pada saat itu mereka menyaksikan di dalam pikiran barzakh mereka keindahan daripada bersama dengan Al-Husain. Ingat tadi kata-kata Nabi yang kita kutip dari Sayyidina Ali tadi yang mengatakan bahwasanya kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Anta ma'aman ahbabta nanti di sana. Ya. Maka kalau mereka bersama dengan Al-Husain kan berarti bersama dengan Nabi, bersama dengan
kakeknya Husain. Bersama dengan kakeknya Husain, bersama dengan Allah SWT. Anta ma'aman abah akhbar. Nah, jadi jemaah sekalian surah itulah yang dia katakan. Nah, sementara kalau kita ikut kepada yang salah, kata pertanyaan kedua tadinya, kalau kita ikut pada yang salah, ini akan berlepas diri. Sebetulnya sambungan dari sebelumnya, Pak sekalian. Ini innalladzina yaktumuna ma anzalallah ini sebetulnya adalah sambungan dari ayat 167, 168. Ini kan cuma berjarak 6 ayat. Nah, kita lihat 167. Ini adalah 174, kita lihat 167-nya dulu, 166 dulu ya. 167, 168. Nah, kita lihat dari sini. Kita lihat 166 nih. 166, 167, 168, 169, 170. Ini bersambung ini. 171, 1 sampai tadi 174. Ya. Jadi 174 tadi. Jadi kita mulai dari 166 dulu. Allah berfirman di sini. Istabarra alladzina tubu. Ingatlah tatkala orang yang diikuti nanti di akhirat. Tabarra, berlepas diri siapa? Alladzina tubu, orang kita ikuti. Jadi orang kita ikuti nanti berlepas diri. Kalau kenapa? Yang diikuti itu adalah tidak hadaina wajtabaina. Ingat tadi surat Maryam. Surat Maryam tadi kami ini nih tadi masih ada nih. Ya. Harus yang kita ikuti siapa? Yang harus kita ikuti adalah ini. Hadaina ini. Mimman hadaina wajtabaina. Harus yang kami pandu, kami beri petunjuk dan kami pilih. Jadi ini harus mimman hadaina wajtabaina. Yang disebutkan tadi di atas ini adalah ulaika alladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyina wa min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina. Mereka semuanya adalah hadaina wajtabaina. Nah, kalau kita tidak ikut pada mereka, yang kita ikuti selain mereka, maka yang terjadi adalah seperti tadi di sini. Ya. Tabarrah. Mereka berlepas diri. Dari mana? Alladzina tubi'uh. Jadi berlepas diri dari orang yang diikuti. Jadi orang mengikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti. Ini istabarra alladzina tubi'uh. Ingatlah tatkala orang yang diikuti itu berlepas diri dari mana? Minal ladzina tabauh. Dari orang yang mengikutinya. Apa sebabnya? Wara'ul azab, ternyata dia melihat azab di depannya. Dia digiring masuk ke dalam azab. Sehingga wataqatta'at bihimul asbab, maka terputuslah hubungan antara mereka pada saat itu. Antara pengikut dan yang diikuti terputus. Wa qala alladziina tabau, berkatalah orang yang ikut. Wa qala alladziina tabau, berkatalah orang yang ikut. Lau anna lana karratan, seandainya kami masih punya kesempatan sekali saja lagi hidup di dunia, fana tabarra minhum, kami akan berlepas diri dari mereka. Kama tabarra minna, sebagaimana mereka pada hari ini berlepas diri dari kami. Tapi apakah mungkin terjadi kembali lagi ke dunia untuk berlepas diri? Allah mengatakan kadzalika yurihimullah malam. Itu tidak mungkin terjadi pada saat itu. Kadzalika kami perlihatkan yurihimullah. Begitulah Allah memperlihatkan amal-amal perbuatan mereka. Jadi amal itu diperlihatkan dalam bentuk apa? Wujud-wujud. Menjadi hasaratin alaih, menjadi penyesalan. Jadi amal itu membuat kita ketakutan dan menyesal. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan pada saat itu mereka tidak bisa keluar dari neraka. Begitulah seterusnya. Baru tadi kemudian siapakah mereka diikuti itu? Ternyata adalah orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah tadi. Yang diikuti tadi itu di dunia yang kita anggap sebagai ahli agama dan sebagainya, ternyata adalah orang-orang yang alladzina yaktumuna ma anzalallah minal kitab. Mereka menyembunyikan apa yang Allah turunkan dalam kitab suci. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Ada, Ustaz. Ya, silakan. Dari Pak Burhan, apakah doa anak ya? Apakah doa anak yang berwilayah kepada Rasulullah dan para keluarga sucinya bisa menyelamatkan keluarga orang tuanya? Dan bagaimana pula anak-anak yang tidak berwilayah yang juga mendoakan kedua orang tuanya di alam sana? Jadi jemaah sekalian, ini maksudnya anak-anak sini anaknya. Jadi doa anak yang berwilayah. Jadi jemaah sekalian, selama orang tua kita, ulangi lagi, selama orang tua kita tidak menentang
tidak membenci. Jadi Bapak sekalian, di dalam pengajian-pengajian kita ini, kita tidak mengajak kita untuk mengikuti satu mazhab tertentu. Yang kita inginkan adalah janganlah kita menjadi pembenci Nabi dan keluarganya, Bapak sekalian. Dimanapun kita berada, jangan pernah menjadi pembenci Nabi dan keluarganya, karena ini menjadi fatal. Ya. Bayangkan itu Bapak sekalian, keluarga Nabi berkorban untuk Nabi, untuk ayahnya. Dia mengorbankan yang ada pada dirinya, harusnya ayahnya, Nabi, menyertai mereka, tetapi anak-anak ini tidak pernah menuntut. Kenapa? Karena ayahnya hanya berdakwah kemana-mana, menyampaikan agama. Ayahnya di mana-mana dilempar batu, dicaci maki, tapi mengorbankan keluarganya. Lihatlah bagaimana Khadijatul Kubra yang kaya raya, tapi habis harta bendanya digunakan untuk mendukung sang Nabi, sampai dia tidak meninggalkan apa-apa untuk anaknya, yaitu Fatimatul Zahra. Ya. Fatimatul Zahra pindah ke Madinah tidak punya apa-apa di sana. Terkadang susah untuk makan. Untuk berbuka puasa saja harus pinjam gandum daripada tetangganya, luar biasa. Padahal ini adalah anak dari orang kaya raya di Mekah tadinya. Jadi begitu pengorbanan keluarga Nabi, tiba-tiba kita sekarang datang, lalu kemudian tidak mengenal keluarga Nabi atau bahkan membencinya. Ini berbahaya. Jadi selama orang tua kita tidak membenci keluarga Nabi, maka doa anak-anaknya itu akan bisa menyelamatkannya, kedua orang tuanya. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang tidak berwilayah, yang juga mendoakan kedua orang tuanya di alam sana? Nah, kalau anak-anaknya tidak berwilayah dan mendoakan orang tuanya, ya sebetulnya ada sedikit konflik di sini. Kenapa? Bagaimana bisa mendoakan orang lain itu selamat kalau dia sendiri tidak selamat? Ini masalahnya. Jadi dalam teori pengetahuan, baik itu agama ataupun pengetahuan safety misalnya, tidak mungkin kita menyelamatkan orang lain kalau kita tidak selamat duluan. Makanya kalau kita naik pesawat itu dan terjadi turbulensi, terjadi goncangan yang menyebabkan udara dalam pesawat itu menjadi berkurang, itu biasanya kemudian jatuh itu masker yang ada oksigennya, masker oksigen. Nah, di situ dikatakan oleh pramugari bahwa apabila terjadi turbulensi dan kemudian pesawat mengalami kekurangan oksigen, maka masker itu otomatis keluar dari kabin, dari atas kita. Nah, maka dianjurkan kepada mereka yang punya anak harus memasang masker dulu, baru memasangkan kepada anaknya. Nah, begitu. Jadi ulangi, harus orang tuanya dulu memasangkan dirinya, baru kepada anaknya. Apa sebabnya? Bagaimana bisa menyelamatkan anaknya kalau ibunya sendiri tidak selamat? Misalnya begitu dia mengambil masker untuk menyelamatkan anaknya, dia sudah kehabisan oksigen, sudah lemas, maka tidak akan sampai bisa memasangkan kepada anaknya dengan sempurna. Kenapa? Karena saya kehabisan oksigen. Oleh sebab itulah selalu harus menyelamatkan dirinya. Tim SAR, search and rescue, itu selalu harus yang piawai, yang ahli. Misalnya menyelamatkan orang di dalam laut, dia harus ahli dalam menyelam. Karena tidak mungkin menyelamatkan orang di dalam laut kalau dia sendiri tidak bisa menyelam dengan baik. Kalau dia menyelamatkan orang di kapal, dia harus bisa berenang, baru bisa menyelamatkan orang lain. Selalu begitu. Nah, begitulah juga. Ya, tentu saja untuk berdoa boleh-boleh saja, tetapi secara logikanya tadi, bagaimana bisa kita menyelamatkan orang lain kalau kita sendiri tidak selamat? Jadi oleh sebab itulah, untuk menyelamatkan orang lain, syaratnya adalah kita dulu menyelamatkan diri kita sendiri. Ibaratnya kalau kita ingin memberi terang kepada orang lain, kita harus menyalakan lilin kita sendiri. Candle kita harus kita nyalakan. Kalau candle kita, lilin kita tidak kita nyalakan, bagaimana bisa memberikan terang kepada orang lain? Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan pengetahuan rohani dari pembahasan-pembahasan kita di setiap hari Sabtu malam ini, yaitu berbicara tentang irfan. Wa'alafu minkum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.